Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia hidayah darinya, kita dapat berkumpul, bermuajahah dan bersilaturahim tiada lain dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk amalan ibadah, yaitu ibadah talabul ilmi. Pami pangaosana dinten Ahad diurang sok disingkat jihad, ngaji poe Ahad. Kalau hari Sabtu jitu ngaji hari Sabtu. Yang menarik ngajinya hari Jumat disebut jimat. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini senantiasa diiringi dengan niat yang ikhlas karena Allah, sehingga menjadi amal dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Pernah tidak mengalami mati lampu di malam hari? Pernah atau sering? Mungkin ada yang pernah, juga mungkin ada yang sering. Ketika mati lampu di malam hari lalu gelap, biasanya apa yang dirasakan? Biasanya apa yang dirasakan, Pak? Di antaranya kebingungan. Tidak bisa membedakan mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Tidak bisa membedakan mana garam, mana gula pasir. Ketika Bapak bikin teh manis salah ngambil, mestinya gula yang diambil uyah, akhirnya jadi teh asin. Berjalan pun hati-hati karena khawatir nabrak sesuatu. Nah, dalam situasi kondisi mati lampu di malam hari lalu gelap itu, maka apa yang pertama kali kita harapkan, Pak? Apa yang diharapkan? Adanya cahaya meskipun hanya secercah, meskipun hanya sedikit. Buktinya kalau dulu yang dicari lilin. Kalau sekarang akan tuh dibuka HP-nya, kurungkeun senterna. Ini menunjukkan bahwa cahaya itu adalah kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Akan tetapi ada cahaya yang lebih primer dibandingkan cahaya lampu. Dan cahaya ini tidak hanya kita butuhkan di malam hari, bahkan kita membutuhkannya di siang hari, bahkan di dalam berbagai situasi dan kondisi. Apakah cahaya tersebut?
Cahaya itu adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran diantaranya dengan sebutan nuran mubinan, cahaya yang terang benderang. Dalilnya ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa di ayat 174. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaikum nuran mubinan. Dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, beliau salah seorang ulama besar di masa tabi'in, berguru langsung kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Biasa dipanggil dengan sebutan Ibnu Abbas, berarti putranya Abbas. Ari Abbas sahanan Nabi, pamannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya masuk Islam. Makanya ketika kita baca nama Abdullah bin Abbas, kita mendoakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah bin Abbas dengan Abbas paman Nabi. Kata beliau, yang dimaksud dengan nuran mubinan bimakna Al-Quran. Jadi firman Allah, wa anzalna ilaikum nuran mubinan, kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang, yaitu berupa Al-Quran. Saya yakin Bapak Ibu punya mushaf Al-Quran ya? Ada Bu mushaf Al-Quran? Cik ari mushaf Qur'ana hurung teu? Nyala tidak? Pan disebut cahaya. Apakah yang dimaksud Al-Quran sebagai cahaya berarti Al-Quran teh huruf? Tidak. Para ulama menjelaskan yang dimaksud Al-Quran itu sebagai cahaya, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran, maka terang benderanglah mana akidah tauhid, mana syirik, mana amalan ibadah, mana perbuatan maksiat, mana akhlak yang mulia, mana akhlak yang tercela, sehingga terang benderanglah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa Al-Quran disebut sebagai cahaya. Ini diantaranya bisa dilihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Hadirin hadirat ihwati iman rahimakumullah, mempelajari Al-Quran hukumnya apa? Wajib. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutlah ilmu agama. Berarti bertalabul ilmi, mencari ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasul, hukumnya apa? Wajib. Naon dalilna? Tabab dalil masuk jauh ngahulang. Di antaranya hadis yang sering kita dengar riwayat Ibnu Majah, sanaduhu qawi, sanadnya kuat. Syekh Nasaruddin Albani rahimahullah ta'ala menyimpannya di dalam kitab silsilah as-sahihah, termasuk hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu agama itu hukumnya wajib bagi siapa? Bagi setiap orang Islam. Ilmu agama apakah kewajiban bagi bapak-bapak saja atau ibu-ibu saja? Ya, dua-duanya. Apakah kewajiban mencari ilmu agama hanya sebatas bagi para jamaah atau para asatid?
Dua-duanya. Jangan punya anggapan seseorang disebut kiai, disebut ajengan, disebut asatid, ustad. Ayeuna nuju rame disebut habib, habaib. Lantas mereka berhenti mencari ilmu agama? Tidak. Bahkan kalau kita melihat bagaimana para ulama-ulama terdahulu, sungguh luar biasa semangat mereka di dalam mencari ilmu agama. Bahkan ulama-ulama terdahulu sampai menempuh ribuan kilometer untuk mencari penjelasan tentang Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti menempuh berapa kilometer? Ribuan kilometer. Bapak ibu dari rumah ke sini berapa ribu kilometer? Cung, yang paling jauh dari mana, Bu? Bojong Pendei. Oh iya. Masya Allah, alhamdulillah. Namanya yang paling jauh saya ini. Kebetulan saya tadi berangkat dari Padalarang ke sini. Jadi para ulama terdahulu itu subhanallah, semangat mereka di dalam bertalabul ilmi sungguh luar biasa. Menempuh ribuan kilometer. Bapak dan Ibu tentu tahu siapa Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir di mana, Bu? Di Bukhara. Bukhara ada di Uzbekistan. Beliau mencari ilmu agama sampai ke Mesir, ke Baghdad, ke Mekah, ke Madinah. Itu menempuh ribuan kilometer. Dan para ulama-ulama yang lain juga demikian. Nah, kenapa mereka begitu luar biasa semangatnya di dalam bertalabul ilmi? Karena sadar akan kewajiban di dalam bertalabul ilmi dan sadar akan keutamaan derajat bagi orang-orang yang beriman plus berilmu. Di antaranya, Pak Bu, satu, mencari ilmu agama tadi hukumnya apa? Wajib. Yang kedua, tadi disebutkan hadis oleh pimpinan acara, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Dengan ilmu agama akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Dan ingat, orang-orang yang beriman dan berilmu Allah tinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Saya ambil contoh, Bu, sama salah seorang ulama. Kenapa saya tadi sebutkan beberapa nama ulama, nama sahabat, agar kita sering dengar nama sahabat, nama ulama. Kalau umumnya masyarakat muslim di kita lebih sering dengar nama artis dibandingkan nama ulama. Cik, Bapak Ibu lebih sering mendengar nama Lesti Kejora atau Abu Hurairah gitu. Sahabu Lesti Kejora teh? Oh, artis. Ada salah seorang ulama, dulunya Allah takdirkan dia lahir dalam keadaan fisik yang kerdil. Bahkan lehernya sengkep. Sengkep tenang artinya hampir-hampir gak punya leher karena gak kelihatan punya leher. Saking pendeknya lehernya. Dia berkulit hitam pekat, fisiknya pendek, lehernya sengkep, hampir-hampir gak kelihatan punya leher. Namanya adalah Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Ketika ia kecil, biasa dihina, direndahkan oleh yang lain. Tapi Masya Allah, ibundanya memberikan nasihat yang luar biasa. Kata ibunya kepada Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas ketika ia kecil, wa ya anaku la taniya bitalabil ilmi fa innahu yarfa'uk. Wahai anakku, janganlah pernah engkau meninggalkan mencari ilmu agama,
Karena dengan ilmu agama itulah Allah akan mengangkat derajatmu. Subhanallah. Ini nasihat yang luar biasa. Biasanya kalau nasihat sebagian orang, jangan kayak geus gede kadenya neang gawe cing hade. Ini ibundanya luar biasa menanamkan semangat untuk bertalabul ilmi, mencari ilmu agama. Jangan pernah meninggalkan mencari ilmu agama, karena dengan ilmu agama itulah Allah akan mengangkat derajatmu. La taniya bitalabul ilmi fa innahu yarfa'uk. Nah, nasihat itu ditanamkan dalam diri Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas, sehingga ternyata di usianya 5 tahun dia sudah hafal 30 juz Al-Quran. Usia berapa tahun? 5 tahun. Bapak Ibu sudah berapa juz? Alhamdulillah Ustaz tos ngaderes juz strawberry, juz mangga. Lalu ketika beliau menginjak usianya 20 tahun, beliau diangkat menjadi hakim agung di kota Mekah, dan beliau menjabat sebagai hakim agung selama 25 tahun. Tidak ada satupun yang berani menghina dan merendahkan beliau. Beliau orang yang paham ilmu agama, dan beliau menetapkan hukum seadil-adilnya, tidak berdasarkan siapa yang lebih banyak membayar. Nah, hadirin hadirat ihwati man rahimakumullah, secara fisik beliau kerdil, berkulit hitam lehernya, sengkel, awalnya senantiasa direndahkan oleh yang lain, tetapi beliau kokoh di dalam keimanan, dan beliau senantiasa bersemangat bertalabul ilmi, sehingga menjadi orang yang berilmu. Ternyata Allah tinggikan derajatnya di dunia dan nanti di akhirat. Itulah muqaddimah pada pengajian Ahad hari ini. Nah, Ustaz namanya muqaddimah untuk menyemangati kita untuk senantiasa istiqomah bertalabul ilminya. Pertama, hukumnya wajib. Yang kedua, Allah tinggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Yang ketiga, Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Maka mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menuntut ilmu agama. Apa materi yang akan disampaikan? Judulnya adalah masuk surga bersama keluarga. Apa judulnya? Masuk surga bersama keluarga. Bapak Ibu ingin masuk surga? Saya yakin semuanya pasti ingin masuk surga. Jangankan kita yang senantiasa berikhtiar menunaikan ketaatan kepada Allah, di luaran sana ada para pelaku maksiat. Kalau ditanya ingin masuk surga, ingin masuk neraka, saya yakin di dalam hatinya akan menjawab ingin masuk surga. Bumi yang kita diami satu saat akan hancur sehancur-hancurnya. Dan ingatlah, oleh Allah Azza wa Jalla, setelah dihancurkannya bumi beserta isinya, manusia akan dibangkitkan. Peristiwa itu terjadi kapan? Fi yaumil kiamah. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, setelah ditegakkan hari kiamat, nanti di kehidupan akhirat, manusia terbagi kepada 2 golongan. Yang pertama, fariqum fil jannah. Yang kedua, fariqum fis sa'ir. Sebagian masuk ke dalam surga, segolongan lagi masuk ke dalam neraka. Jadi nanti di akhirat ada yang menjadi ahli surga, ada yang menjadi ahli neraka. Dan seseorang disebut sukses manakala dia menjadi ahli surga. Dalilnya ada dalam surah ketiga. Surah apa ketiga? Ali Imran. Lihat keneh mata ngajawabna tararik. Surah ketiga, surah Ali Imran di ayat 185. Di tengah-tengah ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari siksaan api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses alias meraih kemenangan. Jadi dalam perspektif Islam, Allah Subhanahu wa taala tegaskan kesuksesan yang hakiki manakala kita sebagai hamba Allah ketika di dunia melakukan amalan-amalan surgawi, yaitu amal saleh, dan di akhirat menjadi ahli surga. Dan kesuksesan itu luar biasa manakala bisa masuk surga bersama-sama dengan keluarga. Bapaknya masuk surga, ibunya juga masuk surga, anak keturunannya juga masuk surga. Bukan hanya bapak ibunya di surga, tapi anak keturunannya di dalam neraka. Atau ada anak keturunannya masuk surga, bapak ibunya dijebloskan ke dalam neraka. Kita ingin masuk surga bersama-sama dengan keluarga, bapak, ibu, anak keturunan, kakek, moyang, semuanya masuk surga bareng-bareng. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, disebut keluarga dalam arti ahlur rajul, keluarga senasab seketurunan, itu mencakup jumlah yang banyak apa sedikit? Mencakup jumlah yang banyak, mencakup ke atas juga mencakup ke bawah. Mencakup ke atas ada bapak, ada ibu. Di atas bapak ibu ada kakek, ada nenek. Di atas kakek nenek naon bu? Buyut. Di atasnya buyut, bau, di atasnya bau, jangga wareng, di atasnya jangga wareng, udek-udek apa itu? Saya nggak tahu istilahnya apa itu. Jadi keluarga ke atas mencakup jumlah yang banyak, keluarga ke bawah juga mencakup jumlah yang banyak. Di bawah ada anak, di bawahnya anak, cucu, di bawahnya cucu, cicit, di bawahnya cicit, anak cicit itu ya, di bawah anak cicit, cucu cicit, di bawahnya cucu cicit, cicit kan ya sanes cucurun ya. Nah hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, jadi disebut keluarga itu mencakup jumlah yang banyak. Maka ada yang bertanya, cita-cita ingin masuk surga bersama dengan keluarga. Ustadz, itu mah cita-cita yang mulu. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Halo? Araya? Alhamdulillah. Biasanya bu kalau ngaji lihat mau balik jauh ngaletikan. Les ngalengit pak. Alhamdulillah di jamaah PC Rancaikek mah tidak jauh beda atau Nah hadirin hadirat iman rahimakumullah, cita-cita atau keinginan untuk masuk surga bersama dengan keluarga, ingat bukanlah cita-cita yang muluk-muluk. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya nyuruh di dalam Al-Quran kaitan dengan akhirat, pasanglah target cita-cita setinggi-tingginya. Di antaranya isyarat dalilnya ada di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga disebutkan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ngumpul dengan para sahabat, maka beliau menyampaikan di hadapan para sahabat, Fa'ida sa'altumullaha, apabila kalian minta kepada Allah, pas'aluhul firdaus,
maka mintalah oleh kalian surga Firdaus. Dalam redaksi hadisnya, surga Firdaus itu disebut oleh Nabi a'lal jannah, surga yang paling tinggi. Dan surga Firdaus tepat di bawah Arsyur Rahman, arasnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh ku Nabi dipiwaran kaitan urusan akhirat mah mesti pasang target setinggi, kada saya setinggi langitnya, setinggi tingginya. Mintalah surga Firdaus. Tong kieu dina ngadoa teh, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan abdi lebet surga teu sawios di emperanana oge. Fas'aluhul Firdaus, mintalah surga Firdaus. Ini menjadi isyarat bahwa kaitan dengan urusan akhirat, kita mesti punya cita-cita, mesti punya target setinggi-tingginya. Di kita umumnya kalau kaitan dengan urusan akhirat, sok kadang hare-hare jeung lempeng we gitu. Beda jeung urusan dunia. Kalau urusan dunia pasang target itu setinggi-tingginya. Mudah-mudahan tahun ini saya bisa bekerja digaji setiap 1 bulan minimal 1 miliar. Boleh tidak Pak? Ya boleh, cuma jadi masalah siapa yang mau kasih gajinya itu. Ustaz alhamdulillah abdi mah sareng pun bojo unggal dinten 1 miliar. Abdi subuh angkat ke masjid pun bojo ka pasar 1 miliar. Hadirin hadirat ihwati iman rahimakumullah. Jadi cita-cita masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga, sekali lagi bukan cita-cita yang muluk-muluk. Bahkan kita disuruh kaitan dengan akhirat, pasang target cita-cita setinggi-tingginya. Kalau betina ngadoa siga tadi nu didugikeun, mintalah surga Firdaus, bukan hanya sekedar di emperan surga gitu ya. Hanya muncul lagi pertanyaan, Pak Bu, mungkin atau tidak kita bisa masuk surga dengan keluarga itu? Kalau tadi kan cita-citanya bukan cita-cita yang muluk-muluk. Sekarang mungkin apa tidak kita bisa masuk surga dengan keluarga? Sangat mungkin. Karena disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada di dalam surah ke-13. Surah naon Pak Bu? Tuh rada jempling lah ya. Mana yang jawab? Acung Bu? Ada hadiahnya panitia? Oh tidak ada Bu. Surah Ar-Ra'du, surah ke-13. Ada di dalam ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatu adnin, surga adnin, yadkhulunaha, dimasukkan ke dalamnya, wa man salaha, bersama orang-orang yang saleh, min abaihim, dari nenek moyang mereka, wa azwajihim, dan pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Allah sebutkan dalam ayatnya, nanti di akhirat ada hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surga bareng dengan keluarganya. Satu, min abaihim, bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya, berarti keluarga ke atas. Wa azwajihim, dan pasangan mereka, suami dan istri. Arinu poligami, istrinya lebih dari satu, bisa masuk surga bareng-bareng? Syarat dan ketentuan berlaku itu. Ari poligami nangan saukur gagayaan ya wallahu a'lam. Patak bapak cekap we hijinya. Hiji di Rancaekek, hiji di Bandung. Nah hadirin hadirat ihwati iman rahimakumullah. Wa azwajihim berarti pasangan.
wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka, berarti keluarga ke bawah. Jadi ayatnya jelas, nanti di akhirat ada yang masuk surga bersama dengan keluarga. Tapi ingat, syarat agar bisa masuk surga bersama-sama dengan keluarga, Allah sebutkan di dalam ayatnya, wa man salaha, bersama-sama ada di dalam kesolehan. Disebutlah amalun solihun. Ari amal soleh teh amal yang muwafiqun li syar'illah, cocok sesuai dengan syariat agama. Kebalikannya tolihun, berarti tidak cocok dengan ketentuan agama. Nah, disebut amal soleh apabila ada dasar keimanan di dalam dirinya. Maka syarat agar bisa masuk surga bersama-sama dengan keluarga, satu, sama-sama ada di dalam keimanan. Yang kedua, diwujudkan iman itu dalam bentuk amal soleh. Iman itu artinya apa? Percaya, atau sering diterjemah membenarkan, tasdik, yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Berarti iman bukan hanya sebatas keyakinan tok, tetapi keyakinan yang plus. Ada plus-plusnya sanes negatifnya. Keyakinan yang disertai dengan wujud amal. Dan amal yang dibangun atas dasar iman, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutlah amal saleh. Jadi mesti ada di dalam keimanan dan kesolehan. Suami mesti soleh, istri mesti solehah. Sanes hartosna bapak milarian istri nunaminan yang solehah. Anak-anaknya juga mesti dididik dengan kesolehan. Cik, gampang atau sulit, Pak? Tadi kan masuk surga bersama dengan keluarga, mungkin atau tidak? Mungkin. Lalu syaratnya sama-sama ada di dalam keimanan dan kesolehan. Sekarang pertanyaannya, masuk surga bersama dengan keluarga itu berat apa ringan? Berat apa ringan? Yang jawab ringan itu Masya Allah luar biasa. Masuk surga bersama dengan keluarga itu bukan perkara yang ringan, tetapi perkara yang berat. Tapi ingat Pak Bu, yang berat itu akan terasa ringan manakala diangkat bersama-sama. Ini contohnya meja. Kalau saya angkat sendirian berat, sulit. Tapi kalau tiap ujungnya ada yang ngangkat, yang berat ini akan terasa ringan. Maka yang ketiga dan keempat, untuk mewujudkan masuk surga bersama dengan keluarga, mesti kerja sama. Yaitu kerja sama di dalam menasehati mengenai ketaatan kepada Allah, dan kerjasama di dalam menasehati untuk sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pernah naik bis? Pernah apa sering? Kamu aya nama ayat tayonya. Ibu-ibu sok ngahaja jalan-jalan bade ka mana bade naik tayo. Ada yang sampai ke sini kan ya? Oh, ada ya. Nah, ketika naik bis kadang ketemu dengan supir yang enak, tapi juga kadang ketemu dengan supir yang tidak enak. Ketika ketemu dengan supir yang tidak enak, ngajalan ke nana ugalan, kebutan. Sehingga seluruh penumpang merasa takut
Sampai-sampai semua penumpang baca kalimat tahlil. La ilaha illallah. Siap-siap naon mah. Siap-siap maut gitu. Tapi apakah cukup hanya sebatas membaca kalimat tahlil lantas dia akan selamat sampai ke tempat tujuan? Belum cukup. Tapi mesti mengingatkan supir. Pak supir ngajalankeun anak tong kebut. Di dalam bis ada yang sudah tua, ada yang sedang hamil tua, ada yang sedang sakit gigi, diajak kebut-kebutan nyutan. Walaupun di dalam lagunya sakit hati lebih sakit daripada sakit gigi, angger we nyeri maos lebih nyeri. Pak supir ngajalankeunana tong kebutan. Nah, kadang kita juga ketemu dengan supir yang enak. Saking enakeun ngajalankeunana, semua penumpangnya ngantuk. Bahkan supirnya juga ketularan ngantuk. Cik salamet cilaka. Sama ya, mesti mengingatkan supir itu. Pak supir sok diajak ngobrol lah gitunya, supaya tidak ngantuk. Ini adalah tamsil, perumpamaan kehidupan di dalam berkeluarga untuk mencapai tujuan masuk surga bersama dengan keluarga. Ada supirnya, ada keneknya, ada penumpangnya. Supirnya siapa? Bapak keneknya, ibu penumpangnya, anak-anak atau anak keturunannya. Kalau ingin sampai ke terminal terakhir dengan selamat, maka antara supir, kenek, dan penumpang mesti kerja sama. Kalau kita ingin selamat sampai tujuan akhir kita masuk ke dalam surga bareng dengan keluarga, maka antara suami, istri, dan anak keturunannya mesti kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasehatilah dengan kebenaran dan saling menasehatilah dengan kesabaran. Inilah yang saya sebut 4 kunci masuk surga bersama keluarga. 1 iman, 2 amal soleh, 3 menasehati dengan kebenaran, 4 menasehati dengan kesabaran. Ieu aya dina surat naon Pak? Surah Wal Asri. Berapa jumlah ayatnya? Jumlah ayatnya ada 3 ayat. Di dalam Al-Quran jumlah ayat yang paling sedikit adalah 3 ayat. Dan ada 3 surah yang berjumlah 3 ayat. 1 surah An-Nasr, yang kedua surah Al-Asr, yang ketiga surah Al-Kausar. Jumlahnya sama-sama 3 ayat. Dari 3 surah ini mana surah yang paling pendek? Surah Al-Kausar. Kenapa surah Al-Kausar? Sebab jumlah lafadznya paling sedikit. An-Nasr ada 18 lafadz, Al-Asr ada 14 lafadz, Al-Kausar ada 10 lafadz. 1 inna, 2 a'tainaka, 3 Al-Kausar, 4 fasolli, 5 lirabbika, 6 wanhar, 7 inna, 8 sandiaka, 9 huwa, 10 sabara, 8 10 Jadi Al-Kausar adalah surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, plus suratan favorit itu. Nah, favorit Pak Bu? Karena isi kandungannya atau karena pendeknya? Umumnya di kita karena pendeknya itu.
Sehingga dalam setiap kali sholat nu dibaca tadi pada ningkat nu disebut trikul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, tambahan meh plus qul ya ayyuhal kafirun. Tapi kadang di urang ge aya nu maca surah al-kafirun muter we, bingung milari ujungna. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma 'abud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud. Terus we muter, Pak. Bingung milari ujungna. Pas ketemu ujungnya, oh lakum, kupedena lakum dinukum waladolin. Cilakana nuju sholat berjamaah, jadi imam makmum bingung. Nah, pan tadi geus maca amin. Piraku maca amin 2 kali. Jadi Pak Bu, kalau kita baca surah di dalam sholat, memang ada beberapa surah yang memiliki kemuliaan. Sehingga dulu saja di zaman sahabat ada yang sering setiap hari baca surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad. Tetapi bukan karena pendeknya, tetapi karena isi kandungannya. Tapi kan urang kudu ningkat hafalan. Atuh nu tadina sadinten sabunge teh maca Quran 5 ayat terus ngapalkeun sabaris ningkat gitu ya. Karena interaksi dengan Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Berapa pahala membaca Al-Quran itu? Hitungannya per huruf, 1 huruf berapa pahala? 10 pahala. Nah dalilna? Nah setelah Ustaz Iman nanyakeun we dalil. Hadisnya sahih bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha." Barang siapa yang baca 1 huruf saja dari Al-Qur'an, maka baginya akan mendapatkan hasanah, kebaikan. Dalam berbagai kitab syarah disebutkan bahwa al-hasanah di dalam matan atau redaksi hadis itu maknanya adalah pahala. Dan pahala itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi 1 huruf 10 pahala, apalagi lebih dari 1 huruf, apalagi lebih dari 1 ayat, apalagi lebih dari 1 surah. Tapi jangan mentang-mentang sahurufna 10 pahala, unggal dinten nu dibaca alif lam mim we ngan saayat gitu nya. Teu ningkat-ningkat. Nabi ngajarkeun minimal sadinten teh khamsa ayat, 5 ayat 5 ayat. Nah hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah itu Allah sebutkan orang-orang yang tidak akan mengalami kerugian, yaitu iman, 2 amal saleh, 3 tawasau bil haq, yang keempat tawasau bis sabri. Nah yang 2 inilah yang tadi saya sampaikan, dalam kehidupan berkeluarga diantaranya mesti kerjasama, saling menasihati untuk taat kepada Allah. Tawasau bil haq di kita diterjemahkan apa? Saling menasehati dengan kebenaran. Tawasau dalam bahasa Arab itu asalnya dari lafaz wassa. Arti asalnya adalah tanah yang subur. Orang Arab kalau lihat ada tanah lalu ditanami tumbuh-tumbuhan, tumbuh lalu panen, ditanami lagi tumbuh panen, maka mereka mengatakan ardun wasiyah. Lalu di kita diartikan saling menasehati. Kenapa ada saling? Karena wajannya dari wajan tafa'al. Kalau menggunakan wajan tafa'al berarti melibatkan lebih dari satu
satu orang. Ada yang memberi nasihat, ada yang menerima nasihat. Tidak mungkin kan nasihatan tembok gitu ya. Makanya menggunakan tawasau, wajannya dari tafa'an. Lalu diartikan nasihat karena nasihat itu menyuburkan kebaikan. Sehingga konten isi nasihat di dalamnya adalah sesuatu yang baik-baik. Tidak disebut nasihat kalau isinya adalah keburukan. Jangan ka dia gerak naon Kang ayang beunghatnya atuh Kang ku akang di pasiar nasehatnya sok gerak korupsi dana bansos. Cik nasehat sanes nasehat atuh. Ari nasehat mah kadituna kahadean. Maka kalimat tawasau dinisbahkan kepada sesuatu yang baik. Yang pertama bil haq. Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala beliau menafsirkan al-haq di dalam ayat ini bimakna Al-Quran. Jadi wattawasau bil haq, saling menasehatilah kalian dengan Al-Quran. Maka sering saya sampaikan di beberapa majelis taklim yang lain, jadikanlah keluarga kita semuanya keluarga ahlul Quran. Bapak ibunya mesti mau belajar Al-Quran. Anak keturunannya juga diajarkan Al-Quran. Bagaimana cara membacanya, bagaimana isi kandungan Al-Quran. Dan di dalam hadis disebutkan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Jadi kalau ingin masuk surga bersama-sama dengan keluarga, hidupkanlah keluarga kita dengan Al-Quran, saling menasehatilah dengan Al-Quranul Karim, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi menyebutkan Allah itu punya keluarga, Pak. Allah punya keluarga. Dulu Nabi bersabda di hadapan para sahabat. Sabda Nabi, inna lillahi, teruskan. Tuh, kenapa wa inna ilaihi raji'un? Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari manusia. Cik rada ngahulengnya. Jangankan kita Pak Bu, para sahabat dulu juga ngahuleng itu. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Lalu siapakah yang dimaksud ahlullah, keluarganya Allah itu? Ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud Allah punya keluarga? Maka Rasul menjawab, hum ahlul Quran ahlullah. Mereka adalah keluarga Al-Quran. Mereka itulah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka jadilah ahlul Quran itu ya. Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala menyampaikan syarat disebut ahlul Quran itu. Sebetulnya gak cukup hanya sebatas menghafal Al-Quran. Satu, membaca Al-Quran. Yang kedua, berikhtiar menghafalkannya. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Yang keempat, mendakwahkan. Termasuk tadi mengajarkan. Yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran. Hiji maca, dua menghafal, tiga mengajarkan, mendakwahkannya, yang keempat mengamalkan Al-Quran. Itulah Al-Quran. Kira-kira Bapak Ibu tos lebet level yang mana itu? Ustaz tong boro-boro level ke-4, kadang level ke-1 maca Quran ge masih merasa berat. Dulu almarhum Ustaz Aceng Jakaria, beliau sering menyampaikan banyak di antara umat Islam
Baru buka Al-Quran satu halaman, Quran muka soca nutup kan gitu. Padahal nembe sahalaman gitu. Padahal kalau kita perhatikan para sahabat dulu, termasuk para ulama-ulama terdahulu, contoh di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan Imam Qatadah bin Da'amah rahimahullah, beliau biasa menghatamkan Al-Quran 30 juz fi kulli salas. Setiap 3 hari selesai hatam satu kali Al-Quran. Artinya satu hari berapa juz? 10 juz itu. Dan ketika beliau memasuki bulan Ramadan, dan di akhir-akhir hari di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, Imam Qatadah bin Da'amah, beliau menghatamkan Al-Quran fi kulli laylah, di setiap satu malam satu kali hatam. Urang 30 juz sabaraha kali hatam dina sasasi. Saya sampaikan ini bukan berarti mesti atau ada ketentuan mesti hatam berkali-kali dalam jangka waktu tertentu. Tidak ada ketentuan demikian. Tetapi saya ingin mengajak motivasi ibu-ibu dan bapak sekalian, bahwa Al-Quran kalamullah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mesti cinta terhadap Al-Quran. Minimal kita memperbanyak membaca Al-Quran, dan tentu kita wujudkan kecintaan kita kepada Allah dan Al-Quran dengan berikhtiar mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran. Itulah wattawasau bil haq. Jadi saling menasihatilah tentang kalam Allah, tentang Al-Quran, gitu ya. Yang keempat, wattawasau bisobri, saling menasihatilah dengan kesabaran. Apa yang dimaksud sabar di sini, Pak? Kadesane singkatan sagala baruh itu. Biasanya kemarin beres Ramadan masuk bulan apa? Bulan Syawal. Di Syawal naon hartosna? Syawal itu arti asalnya kullu ma irtafa'a, segala sesuatu yang mengangkat atau meningkat. Dalam kebiasaan orang Arab, kalau ekor unta terangkat, maka bahasa Arabnya salatul ibil. Lalu disebutlah Syawal. Maka Syawal diartikanlah bulan peningkatan. Tapi ingat, bukan peningkatan berat badan. Di orang umumnya beres Ramadan, lebet sasi Syawal balas dendam. Atau udah Ustadz silaturahmi ka bumi ieu disuguhan, silaturahmi ka bumi ieu disuguhan, piraku ditolak. Akhirnya di kilo berat badan teh nambihan. Nah, Syawal tentu maknanya bukan itu. Maknanya adalah peningkatan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi sabar sanes sagala baruh kadenya. Nah, yang dimaksud saling menasihati di dalam kesabaran, dalam ayat ini dijelaskan diantaranya oleh Imam Al-Maraghi, juga ada di dalam beberapa kitab tafsir yang lain. Maknanya adalah bersabar anil maksiyah, dari perbuatan maksiat, wa ala ta'atillah, dan di dalam ketaatan kepada Allah. Artinya kita mesti sabar menjalankan ketaatan kepada Allah dan sabar menjaga diri dari perbuatan maksiat. Dan ini tanggung jawab yang pertama dan utama di dalam keluarga, ada pada pundak siapa? Ada pada pundak bapak itu. Tetapi bukan berarti ibu lepas tanggung jawab, semuanya punya tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab yang paling pertama dan utama ada pada diri suami atau seorang bapak. Makanya dalam Quran surah At-Tahrim di ayat ke-6. Umumnya kita sudah hafal ayatnya ya, Pak Bu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, beliau menukil penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau disebutkan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka kadituna aya parentah, pamit parentah aya larangan. Sehingga ketika kita baca ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah dengan sebaik-baiknya. Berapa jumlah ayat yang disebut ya ayyuhalladzina amanu di dalamnya, di dalam Al-Qur'an? Aduh kata Ustaz tekan tos ngetna. Ada 98 ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Contoh dalam Quran kalau ada ya ayyuhalladzina amanu kadituna parentah. Siga dina surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Perintah untuk menunaikan ibadah saum. Dalam ayat yang lain, contoh dalam Quran surah Tahrim di ayat ke-8-nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Perintah sanes, perintah. Nah, sama dalam ayat ini, di ayat yang ke-6 setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Ali bin Abi Thalib beliau menafsirkan ayat ini, i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru ahlikum bi dzikri. I'malu bi ta'atillah, amalkanlah oleh kalian ketaatan kepada Allah. Wattaqu ma'asiyallah, jagalah diri kalian dari perbuatan maksiat. Wa muru ahlikum bi dzikri, dan suruhlah keluarga kalian untuk zikir kepada Allah. Maksudnya mengingat perintah Allah dan menjalankannya, mengingat larangan Allah dan menjauhinya. Tuh geningnya, i'malu bi taatillah wattaqu ma'asiyallah, baru wa muru ahlikum bi dzikri. Artinya tanggung jawab di dalam keluarga, dalam tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yang paling pertama ada pada bapak-bapak itu. Jadi wayahna ya Pak. Berikhtiar, berbarengan, kerjasama dengan istri, dengan anak-anak untuk senantiasa menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajian kita di pagi hari ini. 4 kunci masuk surga bersama dengan keluarga. Cekapnya ari ngaos mah biasana tong langkung ti saja. Sabab tadi ge didugikeun bilih ninggal mubalik jol ngaleutikan geus we ngaleungit gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaat bagi kita sekalian. Naik sado kaleuwih panjang, kudana gugurubugan. Pidato tong panjang-panjang bilih Bapak Ibu narundutan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.